Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sedimentasi untuk mata kuliah satuan operasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan secara mekanis yang memanfaatkan gaya gravitasi terhadap suatu dilute slurry suspension menjadi dua bagian, yakni bagian cairan jernih dan bagian slurry atau bagian padatannya, yang keduanya memiliki kandungan partikel padat yang tinggi. Melalui proses sedimentasi, maka partikel-partikel padat itu dapat diklasifikasikan menurut massa jenis dan ukuran partikelnya. Jadi sedimentasi itu tentu kita sudah ketahui semua lebih ke arah istilahnya pengendapan ya. Nah, pengendapan ini tujuannya adalah untuk memisahkan secara mekanis antara padatannya dengan cairannya dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Ya, seperti itu. Nah, proses sedimentasi dalam kehidupan sehari-hari kita maupun di industri itu cukup banyak. Biasanya lumpur pada suatu air itu kita mau hilangkan lumpurnya, tentunya kita cukup pakai proses sedimentasi saja atau pengendapan saja agar diperoleh cairan yang jernih. Ya. Kemudian pemisahan minyak dan air juga itu biasanya menggunakan proses sedimentasi, di mana yang massa jenisnya lebih rendah, dalam hal ini air, akan berada di bawah. Kemudian tentunya yang biasa kita juga temui di banyak industri pengolahan air yaitu koagulasi dan flokulasi. Di mana pada proses ini hal yang kita perlu tentukan adalah kecepatan pengendapannya. Kecepatan pengendapan yang cukup tinggi maka tentu sangat efektif dalam proses pengolahan air karena kita tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh cairan yang jernih ya seperti itu. Kemudian mekanisme sedimentasi ini perlu kita ketahui bersama ya, bahwa proses sedimentasi itu ketika suatu air ingin diendapkan atau suatu padatan ingin diendapkan, maka akan terbentuk, pada awalnya itu akan terbentuk 4 zona seperti pada gambar berikut ya. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Zona 1 itu lebih ke discrete particle settling, flokulan, hinder, dan slurry. Nah, zona 1 ini lebih ke cairan jernih. Zona 2 itu ketika partikelnya sudah mulai bersatu dengan jernih, partikel padatnya. Dan zona 3 itu partikel padatnya mulai lebih banyak, dan zona 4 itu semua didominasi oleh partikel padat. Nah, apa yang kita inginkan di sini adalah cairan jernihnya itu jaraknya sampai ke zona 4 itu cukup tinggi. Nah, pada saat proses sedimentasi mulai berlangsung, terbentuklah keempat zona ini dan kita perlu identifikasi satu-satu. Contohnya pada gambar berikut. Ini bagian A ya. Suatu cairan keruh yang ingin kita endapkan partikel padatnya. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika didiamkan maka terjadilah pengendapan atau sedimentasi dan terbentuklah 4 zona, yaitu A, B, C, D seperti pada zona ini. Seiring dengan berjalannya waktu lagi, zona A ini akan menjadi semakin tinggi jaraknya ke titik di bawahnya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu lagi, nilai B-nya ini atau zona B-nya ini hilang dan berkurang, dan yang tersisa hanyalah zona C dan zona D. Dan yang paling akhir inilah yang diharapkan, yaitu bertemunya zona A dan D ini yang dinyatakan dengan titik kritis ya. Titik pemisahan kritis atau critical settling point, di mana suatu titik kondisi terjadinya pertemuan zona 1 dan 4 atau A dan B dalam gambar ini untuk yang pertama kalinya ya. Jadi seperti itu. Setelah ini praktis, hanya proses pemampatan sedimen saja yang masih berlangsung, sehingga laju sedimentasi akan berlangsung sangat lambat. Proses pemanfaatan sedimen ini akan berhenti jika telah terjadi kondisi keseimbangan mekanis antara zat cair dan sedimen. Pada kondisi A dan B ini atau zona 1 dan 4 ini bertemu, itu sebenarnya sudah terjadi keseimbangan, tidak ada lagi proses yang partikel yang akan turun, maka itulah proses pengendapan yang diinginkan sudah berlangsung. Kemudian dalam suatu sedimentasi ini, operasi sedimentasi ini yang paling penting perlu dihitung itu adalah laju sedimentasi atau kecepatan sedimentasi. Nah, ini laju sedimentasi partikel itu dapat diamati secara grafis atau visual,
Jadi kita amati langsung di wadahnya apakah sudah terbentuk zona 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk mengamati visual itu akan diperoleh gambaran setiap tinggi garis batas ya. Jadi kita bisa membatasi di sini batas zona 1-nya, zona 2-nya di sini dan sebagainya pada satuan waktu tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju sedimentasi itu yang pertama tentu konsentrasi dari partikel padatnya ya. Ya, seberapa banyak jumlah zat padat itu di dalam pelarut. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap lajunya. Kemudian perbandingan luas permukaan dengan kedalaman suspensi atau diameter partikel padat tersuspensi. Jadi diameter partikelnya itu juga penting, pasti mempengaruhi laju sedimentasinya. Kalau diameternya cukup besar dan berat, maka tentu akan lama untuk mengendap. Ukuran partikel penting, kemudian flokulan ya, yang memicu terjadinya penggumpalan partikel itu juga berpengaruh terhadap laju sedimentasi, di mana flokulan itu lebih ke berbeda dengan koagulan ya. Kalau flokulan itu lebih ke menstabilkan vlog yang sudah terbentuk dan biasanya membantu agar supaya pengendapan itu cepat turun ke bawah partikelnya. Kalau koagulan itu lebih ke arah bahan kimia untuk membentuk vlog, namun flokulan itu adalah bahan kimia untuk menstabilkan vlog yang sudah terbentuk, kemudian membantu proses percepatan sedimentasi atau kecepatan sedimentasi. Pengadukannya juga pasti sangat berpengaruh pada saat kita mau mengoperasikan sedimentasi ya, kecepatannya dan sebagainya, dan alirannya juga seperti itu. Berikut adalah kurva sedimentasi dari larutan CaCO3. Ya, jadi ceritanya ada larutan CaCO3, di dalamnya ada partikel CaCO3 atau kapur ya. Kemudian kapurnya ini mau kita endapkan supaya diperoleh cairan yang lebih jernih. Nah, ini ada 4 suspensi dengan konsentrasi yang berbeda-beda dinyatakan dengan C1, C2, C3, C4. Yang paling tinggi konsentrasinya itu adalah C4, paling rendah konsentrasinya adalah C1. Nah, di sini konsentrasi berbeda-beda namun tinggi awalnya sama ya. Jadi kita kenal dulu grafiknya. Jadi sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah tinggi interface. Tinggi interface yang dimaksud adalah jarak antara permukaan jernih dan permukaan seluri ya, batas antara cairan jernih dengan seluri. Nah, di sini terlihat bahwa proses sedimentasi pada awalnya berlangsung dengan laju sedimentasi yang konstan, yaitu ini. Nah, dan pada suspensi dan konsentrasi yang lebih pekat memiliki laju sedimentasi yang lebih kecil. Yang pekat, yang C4 ini itu tinggi interface-nya masih tinggi ketika waktunya semakin lama. Nah, jadi apa yang dapat kita ketahui pada fenomena ini ya? Jadi misalkan berikut adalah suatu wadah ya. Dalamnya adalah larutan kapur ya, yang masih saling homogen satu sama lain. Nah, sering dan berjalannya waktu tentunya di sini ada bagian seluri. Jaraknya antara ini ya, bagian permukaan jernih dan permukaan seluri itu di awal-awal pasti tentunya tinggi ya. Makanya grafiknya pada bagian waktu awal-awal itu pasti masih tinggi. Seiring dan berjalannya waktu, maka batas ini kan semakin turun ke bawah, semakin turun, sehingga nilai batas marka atau tanda antara cairan jernih dengan seluri ini semakin kecil, dan hasilnya adalah kurva seperti ini ya. Jadi itu maksud dari kurva berikut, di mana seiring dengan berjalannya waktu maka tinggi interface-nya itu semakin kecil karena batas antara permukaan jernih dan permukaan seluri itu semakin mendekat, tidak lain semakin menuju yang namanya tadi kita sudah jelaskan adalah titik kritis. Titik kritis adalah titik ketika zona jernih dan padatan itu pertama kali bertemu. Jadi seperti itu. Ya, jadi sedimentasi itu ada dua ya prosesnya di lapangan, ada berlangsung secara batch dan ada secara kontinu. Kalau batch ya atau semi batch itu tidak ada, kita tunggu
pengendapannya berlangsung dulu selesai, baru kita keluarkan cairan jernihnya. Jadi apa yang diharapkan tentunya bagian A ya, yaitu cairan jernih. Jadi dimasukkan dulu, diinput dulu semua larutannya, kemudian tutup pada bagian yang ini, ditunggu sampai mengendap semua, diperolehlah cairan jernih yang cukup banyak, baru kerannya dibuka ya. Baru kerannya dibuka pada bagian yang ini ya. Itu adalah semi batch ya. Kalau continue, apa yang dapat kita lihat di sini itu berlangsung secara bersamaan ya. Jadi pada saat yang sama masuk cairan yang akan diendapkan, namun katupnya itu tidak ditutup, jadi dibiarkan terbuka pada bagian sini, sehingga ketika dia mulai masuk maka langsung terjadi proses pengendapan, partikelnya turun ke bawah. Pada saat yang bersamaan cairan jernihnya akan ada pada bagian atas, dan itu dibiarkan berlangsung secara terus menerus, sehingga mau nggak mau pada sedimentasi kontinu ini kita membutuhkan agar kecepatan sedimentasinya itu dapat kita kontrol ya. Semakin cepat sedimentasinya tentunya, maka cairan jernihnya ini akan semakin banyak yang masuk menuju outlet ya, seperti itu. Nah, untuk menentukan kecepatan sedimentasi itu ada 5 cara, yaitu menggunakan persamaan Stokes-Newton Law, persamaan Farad, persamaan Ferguson-Church, metode grafik, dan pendekatan dengan metode garis singgung. Untuk persamaan Stokes-Newton Law ya, itu menggunakan prinsip gerak jatuh bebas ya sebagai dasar teorinya. Pada saat pengendapan bebas, gesekan antara partikel tidak berpengaruh terhadap kecepatan sedimentasi. Ya, jadi gesekan tumbukan antar tiap partikel itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap sedimentasi, sehingga yang kecepatan sedimentasinya itu dihitung berdasarkan gerak jatuh bebasnya, yaitu gaya gravitasi, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Massa jenisnya harus diketahui, viskositasnya harus diketahui, dan ini adalah diameter partikelnya, seperti itu. Jadi masing-masing memiliki peruntukan untuk persamaan-persamaan menentukan kecepatan sedimentasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu persamaan Ferguson-Church. Kalau ini persamaannya itu lebih cocok untuk aliran turbulen, sementara data percobaan berjalan pada laba. Ya, jadi persamaan ini lebih cocok kalau alirannya itu adalah turbulen ya. Nah, rumusnya ini mungkin kita tidak perlu jelaskan terlalu panjang, jadi cukup masukkan saja, namun peruntukannya itu lebih ke aliran turbulen. Kalau persamaan Farad ya, ini pengembangan dari persamaan Stokes-Newton Law yang sebelumnya, yaitu memperhitungkan variasi konsentrasi padatan dalam seluruh, di mana hal ini terlihat dengan adanya variabel fraksi cairan dalam persamaan Farad. Ya, tetapi karena persamaan Farad juga digunakan untuk benda yang jatuh bebas, sehingga konsentrasi yang besar persamaan Farad juga mempunyai ralat yang besar. Nah, persamaan ini lebih cocok untuk menghitung kecepatan sedimentasi lumpur atau sedimentasi suatu padatan yang konsentrasinya itu lebih rendah. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga dengan cara metode grafik ya. Pada metode grafik ini kita harus tahu berapa diameter partikel yang mau diendapkan. Nah, ini adalah kecepatan pengendapannya. Nah, ketika kita mengetahui diameter partikelnya, maka kita langsung gunakan grafik ini. Misalkan diameter dari partikel tersebut adalah 10 pangkat -3 dan arah alirannya diketahui dia laminar, maka kita tarik garis pada bagian ini, dan kecepatannya adalah sebagai berikut, langsung diketahui. Jadi menggunakan metode grafik, tapi data yang diperlukan adalah jenis alirannya dan tentunya adalah diameter partikelnya. Ya, untuk yang ini adalah menentukan kecepatan sedimentasi dengan metode garis singgung. Ini paling umum digunakan
Caranya adalah kita harus mengamati secara visual garis interface antara zona jernih dan zona endapan seperti yang dikemukakan sebelumnya. Jadi ada dua sumbu ya, pada bagian sumbu X-nya adalah nilai T-nya, sedangkan sumbu Y adalah nilai Z. Nah, di sini untuk mengetahui berapa kecepatan sedimentasinya, dari data yang sudah diketahui, maka kita tentukan berapa kemiringan dari garisnya menggunakan rumus gradien, yaitu M sama dengan Y kurang Y1 dibagi X kurang X1. Jadi Y kurang Y1 ini adalah selisih antara batas atas dan batas bawah dari nilai Z, sedangkan X kurang X1 adalah batas atas dan bawah dari waktu ya, dari waktu. Sehingga tidak lain sebenarnya rumusnya adalah delta Y delta X, di mana kedua nilai ini adalah positif, tidak minus. Berikut adalah contoh soal di mana diketahui data pengendapan koagulan tawas pada unit pengolahan air sebagai berikut. Ya, jadi konsentrasinya itu adalah 20 ppm. Di mana ada T pada satuan menit, Z pada cm. Z itu adalah jarak interface dari permukaan cairan atas ke bagian bawah. Nah, semakin tinggi waktu, semakin lama diendapkan, maka tentunya jaraknya semakin kecil. Nah, yang ditanyakan berapakah kecepatan pengendapannya? Untuk mengetahui kecepatan pengendapannya, maka digambar dulu grafiknya dan ditentukan nilai M atau gradien dari grafik tersebut. Baik, berikut adalah jawaban untuk soal tersebut, di mana di sini ada dua cara lagi ya. Ada dua cara untuk menentukan kecepatan sedimentasinya, walaupun sama-sama dengan menggunakan metode garis singgung, di mana keduanya menghasilkan nilai yang tidak jauh berbeda. Pertama, kita bisa gambar dulu grafiknya, kemudian memperoleh persamaan garis linearnya. Yang kedua adalah dengan menggunakan langsung rumus gradien atau rumus kemiringan, yaitu M sama dengan delta Y per delta X ya. Nah, untuk yang pertama dulu, sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya menggunakan rumus gradien. M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y di sini adalah selisih antara batas atas dan batas paling bawah, yaitu kita peroleh berdasarkan tabel sebelumnya, yaitu 10,5 dan 9,4. Itu dihitung selisihnya. Kemudian delta X adalah selisih antara batas atas dan batas bawah dari sumbu X, yaitu kita dapat di sini 30 dan 5 batas bawahnya, sehingga 30 kurang 5. Nah, di sini setelah dihitung hasilnya diperolehlah 0,044 cm per menit. Inilah kemiringan dari grafik ini ya. Nah, di situ dapat langsung dijadikan hasil bahwa inilah kecepatan sedimentasinya. Dapat pula kita lakukan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan grafik. Nah, dari grafik tabel sebelumnya kita tentukan sumbu X-nya adalah T, sumbu Y-nya adalah Z. Di mana sumbu T-nya kita ketahui waktunya adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30 dalam satuan menit. Kemudian Z ini tinggi interface-nya, batas antara cairan jernih dan slurry. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, nilai Z-nya semakin menurun, sehingga diperolehlah grafik dengan perbandingan berbalik nilai ya. Nah, di sini titik-titiknya adalah sebagai berikut ya, dapat kalian lihat sendiri ini. Nah, untuk menarik garis lurusnya haruslah diketahui terlebih dahulu persamaan garis linearnya berapa. Setelah dicari menggunakan Microsoft Excel ya, jadi gambar ini dihitung atau digambar di Microsoft Excel dan langsung diperoleh persamaan garis linearnya. Nah, diperolehlah sebagai berikut. Y sama dengan min 0,0406x tambah 10,527. Nah, rumus ini memenuhi pola Y sama dengan AX tambah B. Ini adalah rumus persamaan linear, garis linear. Nah, yang A ya, A
ini menyatakan slope atau kemiringan, B menyatakan interface. Ya. Slope ini adalah tidak lain kemiringan dari garis ini. Sementara yang ditanyakan adalah untuk mencari kecepatan sedimentasi seberapa miring si garis tersebut, sehingga mau nggak mau kalau sudah diperoleh persamaan garis linearnya 0,04 inilah nilai atau kemiringan dari garis tersebut. Jadi kalau berdasarkan grafik ya, kita peroleh kecepatan sedimentasinya adalah 0,0406x. Abaikan nilai minusnya karena di sini adalah persamaan garisnya berbanding terbalik, otomatis pasti slope-nya minus. Tetapi yang kita tidak inginkan minusnya tersebut. Ini kita peroleh nilai mutlak, sehingga 0,0406 adalah hasil kemiringan berdasarkan grafik. Sementara kalau kita pakai rumus langsung, M sama dengan delta Y per delta X juga diperoleh hasil yang tidak jauh berbeda, yakni 0,044 cm per menit. Nah, jadi di sini kita dapat menggunakan dua cara lagi untuk pendekatan garis singgung atau pendekatan kemiringan garis. Terserah mau pakai gradient atau pakai slope-nya. Yang paling penting adalah nilai tersebut akurat. Nah, sehingga diperolehlah hasil kecepatan pengendapan vlog tersebut adalah 0,044 cm per menit. Berikut adalah tugas kalian. Ya, tugas kalian adalah sama, diperoleh data seperti berikut ya. Namun datanya pada berbagai konsentrasi mulai dari 20 ppm hingga 100 ppm. Adapun koagulannya adalah PaC, bukan tawas lagi. Nah, di sini diperoleh masing-masing data berupa waktu dan tinggi interface-nya. Yang ditanyakan apa? Pertama, yang bagian A ya, gambar dulu grafiknya T versus Z. Kemudian bagian B, tentukan persamaan garis linearnya setelah menggambar grafiknya. Caranya pakai Excel gambarnya, dan di situ langsung ada pilihan untuk memunculkan persamaan garis linearnya. Dari situ tentukan nilai A-nya berapa untuk masing-masing grafik ini. Sehingga ya, karena ada 5 konsentrasi berarti akan diperoleh 5 grafik. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 grafik ya. Bandingkan nilai A dari persamaan garis dan nilai M dengan rumus gradien ya. Berapakah nilai A-nya dari grafik dan berapakah nilai M-nya kalau kita pakai rumus delta Y per delta X? Apakah sama atau mendekati? Apabila jauh, maka ada data yang salah. Bagaimana hubungan antara konsentrasi koagulan terhadap kecepatan pengendapan? Nah, di sini ini konsentrasi. Ini konsentrasi dari 20 sampai 100. Nah, kecepatan pengendapannya otomatis tambahkan lagi satu tabel di sini ya. Kecepatan pengendapannya berapa cm per menit. Nah, kalian lihat data tersebut. Bagaimana hubungannya? Apakah semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula kecepatan sedimentasinya, atau berlaku sebaliknya? Itu dapat kalian jawab setelah mengerjakan soal ini. Baik, itu saja tugas untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.